Namanya Rangga, umur 29 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang kalau pagi masih sering diselimuti kabut. Dari kecil dia memang hidup sederhana, tapi belakangan hidupnya berubah jadi sangat berat. Usaha percetakannya bangkrut gara-gara pandemi kemarin, cicilan motor dan hutang ban masih berjalan, dan ibunya sering sakit-sakitan butuh biaya pengobatan yang tidak sedikit. Setiap hari Rangga memandangi dompetnya yang makin tipis, berharap ada keajaiban jatuh dari langit. Tapi keajaiban tidak pernah datang. Yang datang malah surat penagihan, telepon dari bank, dan kecemasan setiap malam. Hidupnya seperti ditarik dari segala arah. Pagi harus kerja serabutan, siang antar ibunya ke puskesmas kalau lagi kambuh, malam kepikiran hutang. Kadang ia duduk lama sekali di teras hanya untuk memandangi jalan desa yang sepi, berharap ada jawaban entah dari mana. Tapi tidak ada, bahkan udara malam yang dingin hanya menambah gelisah. Suatu malam, ketika Rangga sedang mencoba menenangkan diri di warung kopi kecil dekat musola, ia mendengar dua orang bapak-bapak ngobrol pelan. Sebenarnya mereka bicara sambil menunduk, seperti takut ada yang dengar. Tapi suara mereka tetap masuk ke telinga Rangga, mungkin karena suasana warung malam itu terlalu sepi. Kalau sudah mentok, ke sumur tua itu aja, bisik salah satu dari mereka. Banyak yang mendadak kaya. Rangga langsung menoleh spontan, tapi ia pura-pura sibuk dengan gelas kopinya. Meski begitu, jantungnya berdegup lebih keras. Kata sumur tua itu bikin tubuhnya merinding. Sejak kecil ia tahu, sumur tua itu bukan tempat biasa. Letaknya jauh di dalam hutan bambu di belakang desa. Orang-orang dulu pernah memagari tempat itu, tapi pagarnya roboh dimakan usia. Warga sering bilang sumur itu angker, tapi bukan angker biasa. Angker yang ada hubungannya dengan pesugihan. Dulu, sewaktu kecil, Rangga pernah nekat main ke hutan bambu itu sama teman-temannya. Dari jauh ia pernah melihat mulut sumurnya gelap, seperti lubang besar yang bisa menelan apa saja. Temannya pernah melempar batu ke dalamnya, tapi tidak terdengar bunyi air, hanya seperti gema panjang, sangat panjang, sampai membuat mereka semua lari terbirit-birit. Ia masih ingat bagaimana neneknya dulu pernah bilang, jangan pernah mendekati sumur tua. Banyak orang dulu datang ke situ minta kaya, tapi bayarannya mengerikan. Dan sekarang, kata-kata itu muncul lagi di kepalanya, bercampur dengan stres hidup yang tidak ada ujungnya. Ia mencoba mengabaikan pembicaraan dua orang bapak itu, tapi semakin malam, pikirannya semakin kacau. Kata kaya mendadak terngiang terus ada di kepala, sementara realita hidupnya seperti membenarkan godaan itu. Saat pulang ke rumah malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di kasur, memikirkan semua masalahnya. Ia mencoba mengingat-ingat semua usaha yang sudah ia lakukan. Jual motor, sudah. Jual mesin percetakan, sudah. Ngambil kerja serabutan, sudah. Tidak ada yang cukup, tidak ada yang menyelesaikan masalah. Saat jam hampir menunjukkan pukul 1 pagi, Rangga terduduk di tepi kasurnya sambil menutupi wajah. Air matanya keluar sendiri, bukan karena cengeng, tapi karena kelelahan dan putus asa. Dengan suara lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, cuma lihat, nggak ngapa-ngapain, tapi hatinya tahu, kalau dia datang ke sana, pasti ada niat lain. Esok harinya ia mencoba melupakan kejadian semalam. Ia menyibukkan diri dengan mencuci motor tua, membersihkan pekarangan, dan mencoba memonitor perkembangan kesehatan ibunya. Tapi semua itu tidak berhasil mengusir pikirannya dari satu tempat itu, sumur tua. Seperti ada yang memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Jam 7 malam, ketika angin mulai dingin dan kabut turun lebih cepat dari biasanya, Rangga akhirnya kalah. Ia mengambil senter kecil, jaket tipis, dan melangkah keluar rumah. Ia sendiri tidak bilang apa-apa ke ibunya. Ia hanya bilang ingin ke warung lagi. Tapi langkah kakinya bukan ke warung. Ia berjalan ke arah kebun belakang, melewati pematang, lalu masuk ke jalan setapak yang menuju hutan bambu. Setiap langkah membuat tubuhnya lebih dingin. Angin hutan terasa aneh, seperti meniup langsung ke tulang punggung. Rimbunan bambu memantulkan suara gesekan yang mirip bisikan pelan. Arah kiri dan kanan tampak sama saja gelap, lembab, basah. Tanah di bawahnya terasa lembek karena embun malam. Semakin mendekati sumur, udara semakin berat. Bahkan napasnya seperti tertahan. Dunianya terasa hening,
Tapi hening yang bukan menenangkan, lebih seperti hening yang menunggu sesuatu muncul. Saat sampai di lokasi sumur itu, Rangga berhenti sambil menelan ludah. Sumurnya terlihat tua, retak, dan seperti tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Batu-batunya berlumut tebal, dan di sekelilingnya ada sisa-sisa bekas dupa gosong. Beberapa bahkan masih menancap, meski sudah padam lama sekali. Di lantai dekat bibir sumur, terlihat garis melingkar dari abu, seperti bekas ritual yang gagal dihapus hujan. Rangga berdiri di tepi sumur itu sambil mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya tempat biasa. Ia melongok ke dalam, tapi gelapnya terlalu pekat. Senter kecilnya tidak menembus apa-apa, seolah sumur itu bukan punya dasar. Tiba-tiba, dari bawah sumur, muncul suara, pelan, serak, seperti suara perempuan, tapi tidak sempurna. Seperti seseorang berbicara sambil menahan napas atau tenggelam dalam air. "Sini, kalau mau kaya." Rangga terpaku. Seluruh tubuhnya membeku. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti tepat di bawah kakinya. Ia tahu ia harus lari. Harusnya pulang. Harusnya meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Nalurinya berteriak untuk kabur. Tapi otaknya berkata lain. Kemiskinan, hutang, dan sakit ibunya seperti menekan dadanya. Menggenggam kuat-kuat logikanya sampai tidak bisa berpikir jernih. Satu-satunya hal yang muncul di kepala Rangga adalah, kalau langkah ini bisa bantu ibu sembuh, apa salahnya mencoba? Rangga berlutut pelan di tepi sumur. Lututnya bergetar, tangannya juga. Tapi ia memaksakan diri untuk berbicara ke arah kegelapan itu. "Kalau memang bisa bantu saya ikuti syaratnya," katanya pelan, hampir berbisik. Begitu kalimat itu keluar, angin yang tadinya bertiup sepoi-sepoi langsung berhenti total. Hutan yang biasanya penuh bunyi jangkrik dan gesekan bambu mendadak sunyi seperti dunia membeku. Udara terasa sesak, seolah semua oksigen ditarik masuk ke sumur. Lalu suara itu terdengar lagi. Jelas, mengerikan, "Ambil, dan bayar. 7 hari lagi." Rangga tidak tahu apa yang harus ia ambil. Tapi mendadak tangannya bergerak sendiri. Seperti ada yang memandu. Seperti ada tangan lain yang menggenggam lengannya. Tangannya bergerak ke dalam sumur. Padahal ia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada dasar, tidak ada benda. Tapi ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang dingin, lembut seperti kain, tapi berat seperti berisi sesuatu. Ketika ia sadar, di telapaknya sudah ada sebungkus kain merah kecil. Kain itu diikat dengan benang hitam yang caranya sangat rapi, seperti ritual kuno. Rangga berdiri dengan gemetar sambil menatap bungkusan itu. Ia tidak tahu apa ini. Ia tidak tahu kenapa harus 7 hari. Ia tidak mengerti apakah ini benar-benar nyata atau hanya imajinasi. Tapi satu hal yang ia tahu, kalau ia tidak pulang sekarang, mungkin ia tidak akan selamat. Ia langsung berjalan cepat meninggalkan sumur. Jalan setapak yang tadi rasanya biasa, sekarang terasa seperti labirin yang mau menelannya hidup-hidup. Setiap langkah ia mendengar suara ranting patah, suara bambu berderit, suara angin yang melolong seperti seseorang tertawa. Tapi Rangga tidak menoleh. Ia hanya fokus pulang. Begitu sampai rumah, ia mengunci pintu dan duduk di lantai sambil menatap bungkusan kain merah itu. Kain itu terlihat biasa saja, tapi terasa sangat berat secara psikologis. Seperti membawa beban yang bukan miliknya. Malam itu, Rangga akhirnya bisa tidur karena kelelahan. Tapi ia tidak merasakan apapun. Tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, tidak ada bayangan aneh. Yang ia tidak tahu adalah ini, hidupnya baru saja berubah. Bukan berubah ke arah yang lebih baik, tapi ke arah yang salah. Ke arah yang gelap, yang tidak bisa ia balikan lagi. Ia baru saja membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Pagi hari itu harusnya jadi pagi biasa. Matahari baru naik setengah, suara ayam belum terlalu ramai, dan hawa dingin dari lereng gunung masih menempel di kulit. Tapi pagi itu berubah jadi sesuatu yang tidak pernah Rangga bayangkan seumur hidupnya. Ia terbangun bukan karena alarm, bukan karena suara ibunya, tapi karena getaran ponselnya yang berkali-kali berbunyi seperti orang sedang menelepon darurat. Dengan mata masih setengah terbuka, ia meraih ponsel dari meja kecil di samping kasur. Ada notifikasi dari bank. Ia pikir mungkin cuma pengingat saldo atau tagihan. Tapi ketika ia membuka, matanya langsung melebar sebesar-besarnya. Di layar tertulis jelas, saldo masuk,
rupiah ke 278 juta. Dia sampai jatuh dari kasur. Jantungnya berdebar terlalu cepat sampai ia merasa mau pingsan. Itu bukan nominal main-main. Itu bukan angka yang biasa muncul untuk orang seperti Rangga yang bahkan untuk bayar listrik saja kadang mesti mikir 2 kali. Ia mengucuk matanya berkali-kali, memastikan ia tidak sedang mengigau. Tuh, beneran, gumamnya sambil menelan ludah. Ia mencoba berusaha tenang, tapi lalu ponselnya bergetar lagi. Notifikasi kedua masuk. Saldo masuk lagi. Tidak besar seperti yang pertama, tapi tetap saja jumlah yang mustahil bagi orang asing untuk mengirim begitu saja. Lalu notifikasi ketiga, dan keempat. Semua atas nama orang yang tidak ia kenal sama sekali. Jari-jari Rangga gemetar. Ia tidak tahu harus takut, senang, atau bingung. Tapi satu hal yang pasti, kenyataan itu terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Ia memeriksa ulang jumlah total saldonya, dan nominalnya sudah hampir 300 juta lebih sedikit. Itu angka besar. Angka yang bisa menghapus semua masalah hidupnya sekaligus. Air matanya keluar begitu saja. Ia tidak kuat menahan. Ia langsung sujud syukur. Ia menangis sambil memegang ponselnya. Ya Allah, makasih, makasih. Ibu bisa diobatin, hutang bisa lunas, hidup Rangga bisa mulai lagi. Di tengah rasa syukurnya, wajah ibunya muncul di pikirannya. Ibu yang selama ini selalu sabar meski sakit terus datang. Ibu yang selalu bilang, nanti kalau rezeki kamu datang, Bu nggak ingin apa-apa, cuma ingin kamu bahagia. Kata-kata itu menusuk hati Rangga. Dengan uang sebanyak itu, ia akhirnya bisa membahagiakan ibunya. Pagi itu ia langsung bangun dengan cepat, mandi, berpakaian rapi seperti orang mau pergi ke tempat penting. Ibu sempat bingung melihat Rangga begitu semangat. Kamu kenapa, Ngang? Kok semangat banget pagi-pagi gini? Rangga hanya tersenyum dan berkata, Bu, hari ini kita ke rumah sakit ya? Ibu menatapnya bingung. Loh, uang dari mana? Rangga menjawab sambil pura-pura santai, ada rezeki tak terduga, Bu. Pokoknya hari ini ibu harus diperiksa lengkap. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ia tahu ibunya nanti akan khawatir. Tapi bagi Rangga, kesehatan ibunya adalah tujuan pertama. Siangnya, Rangga membawa ibunya ke rumah sakit besar di kota kecil dekat desanya. Ia langsung daftar ruang spesialis, ambil semua tes yang biasanya mahal. Bahkan membelikan ibunya kursi roda baru karena kursi yang lama sudah karatan dan tidak nyaman. Dokter yang memeriksa ibunya terkejut melihat Rangga bisa membayar semua biaya tanpa banyak pertanyaan. Bahkan beberapa perawat mulai membicarakan mereka di belakang, tapi Rangga pura-pura tidak mendengar. Saat menunggu hasil tes, Rangga pergi ke ATM untuk melunasi cicilan motor yang sudah lama menumpuk. Petugas bank sampai kaget melihat ia membayar semuanya sekaligus. Uangnya masih sangat banyak. Bahkan ia sempat mampir ke dealer motor bekas dan membeli motor baru yang lebih bagus agar bisa mengantar ibunya kemana-mana tanpa takut mogok. Semua perubahan itu membuat warga desa heran. Ada yang memuji, ada yang bertanya-tanya, ada juga yang curiga. Tapi Rangga hanya tersenyum dan berkata, dapat rezeki, Pak, Bu. Alhamdulillah. Ia tidak ingin orang lain tahu dari mana uang itu datang. Ia bahkan tidak ingin memikirkan dari mana uang itu datang. Namun di balik senyum pura-pura itu, ada satu hal lain yang membuat Rangga gelisah sejak pagi. Di kantong celananya, bungkusan kain merah itu terasa makin berat. Seperti bukan benda kecil lagi. Kadang ia merasa getaran pelan dari dalamnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Sekali waktu bahkan terasa hangat, lalu dingin lagi. Perubahan itu membuat Rangga tidak tenang, tapi ia tidak berani membuka bungkusan itu. Di kepalanya terus terngiang suara dari sumur itu, bayar. 7 hari lagi. Kata bayar itu membuat Rangga ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus ia bayar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 7 hari. Ia tidak ingin tahu. Tapi sekaligus, ia tidak bisa berhenti memikirkan hal itu sepanjang hari. Setiap kali ia menyentuh bungkusan merah itu, bulu kuduknya berdiri sendiri. Meski begitu, Rangga tetap pura-pura bahagia di depan ibunya. Ia mencoba menjalani hari seolah-olah tidak ada yang salah. Ia membawa ibunya makan di warung yang selama ini tidak pernah bisa ia datangi karena mahal. Ia membeli obat, membelikan ibunya selimut baru yang lebih hangat, lalu mengantar ibunya pulang dengan motor baru.
Semua berjalan baik sampai malam tiba. Setelah makan malam, Rangga merasa tubuhnya lelah sekali. Ia rebahan di kasur sambil menatap atap rumah. Lampu kamar ia matikan, menyisakan sedikit cahaya dari ruang tengah. Ia mencoba tidur, tapi pikiran tentang bungkusan merah itu terus mengganggu. Saat ia baru memejamkan mata beberapa menit, ia mendengar suara aneh dari ruang tengah. Suara itu pelan pada awalnya, namun jelas, sangat jelas. Tok, 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 tok. Suara itu terdengar seperti telapak kaki basah yang melangkah perlahan. Bukan langkah orang biasa, lebih seperti langkah seseorang yang kakinya tidak sempurna, seperti ngesot, tapi masih punya ritme yang kacau. Rangga langsung membuka matanya. Tenggorokannya kering. Ia mencoba mengatur napas, tapi napasnya justru makin cepat. Lampu kamar berkedip pelan, seperti mau mati. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat ruang tengah tampak gelap. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah suara kucing atau tikus. Tapi suara itu terlalu berat untuk hewan kecil. Tok, 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 bunyinya makin dekat. Langkahnya seperti di lantai ruang tengah. Rangga duduk perlahan, mencoba mengintip dari celah pintu. Tapi ia hanya melihat sedikit bayangan gelap, seperti sesuatu sedang bergerak perlahan di balik gelapnya ruangan. Ia harus memastikan, ia harus tahu apa itu. Dengan jantung yang hampir meledak, Rangga berdiri dan membuka pintu kamar pelan-pelan. Ruang tengah gelap total. Lampu yang tadi menyala entah sejak kapan sudah mati. Padahal ia yakin benar tidak mematikan lampu itu sebelumnya. Ia melangkah beberapa langkah ke ruang tengah sambil memegang dinding. Angin malam tiba-tiba terasa dingin sekali, seperti angin yang keluar dari dalam sumur tua itu. Terlalu dingin untuk ukuran rumah. Ketika ia sampai di tengah ruangan, suara itu berhenti. Ruang tengah menjadi senyap, terlalu senyap. Dan saat ia memutar badan untuk melihat ke arah dapur, ia mendengar suara perempuan. Bukan dari jauh, bukan dari luar rumah, tapi dari belakangnya, sangat dekat. Suara itu sama persis dengan suara dari sumur. Hari pertama, tubuh Rangga langsung gemetar hebat. Ia tidak berani menoleh. Napasnya memburu. Tengkuknya terasa berat seperti ditatap seseorang dari jarak kurang dari 1 meter. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Saat ia memaksa menoleh sedikit, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Bayangan hitam, tubuh perempuan, rambut panjang, basah. Air menetes dari ujung rambutnya ke lantai, membuat noda kecil yang perlahan melebar. Tapi wajahnya tidak terlihat, seperti ditutup kabut gelap. Rangga mundur perlahan tanpa menoleh sepenuhnya. Jantungnya sakit saking cepatnya berdetak. Dalam kepalanya, kata-kata itu terus terulang. Hari pertama, ia tahu, itu berarti 7 hari itu sudah dimulai. Ia tahu, apapun yang menunggu di hari ke-7 bukan hal baik. Dan malam itu menjadi awal dari teror yang tidak bisa ia lupakan sampai kapanpun dalam hidupnya. Rangga pikir setelah hari kedua berlalu, semuanya akan reda. Atau minimal, ia bisa mencoba mengalihkan pikiran. Tetangga yang datang menanyakan soal uangnya, ibu yang mulai bisa tersenyum karena sudah berobat, dan motornya yang baru saja dibelinya, semua itu seharusnya membuat hidupnya lebih ringan. Tapi anehnya, setiap kali ia mencoba menikmati kebahagiaan kecil itu, selalu ada sensasi tidak enak di belakang lehernya. Seperti ada yang memperhatikan. Pagi hari setelah kejadian suara itu, ia berusaha bangun dengan pikiran positif, seolah semuanya cuma mimpi buruk karena kelelahan. Tapi begitu ia berjalan keluar kamar menuju dapur, ia merasakan sesuatu yang mengganjal. Bukan suara, bukan hawa, tapi perasaannya sendiri. Seolah tubuhnya tidak sinkron. Setelah mencuci wajah, ia menyalakan lampu dan berdiri di depan dinding kaca panjang dekat pintu rumah. Kaca itu dipasang anak tetangga yang sering make up in di rumahnya, jadi Rangga sudah terbiasa bercermin di sana setiap pagi. Tapi pagi itu, entah kenapa ia merasa harus memastikan wajahnya benar-benar terlihat normal. Ia menatap pantulannya, awalnya biasa saja. Tapi beberapa detik kemudian, ia sadar ada yang salah. Bayangannya tidak menirukan gerakannya dengan tepat. Saat ia mengangkat tangan untuk merapikan rambut, bayangannya baru mengikuti. Terlambat setengah detik. Ia mencoba lagi, menggelengkan kepala, berkedip cepat, mengangkat kedua alis. Bayangannya tetap terlambat.
seperti video yang patah-patah atau seseorang yang menirukan gerakan dengan sengaja. Dan yang paling membuat bulu kuduk Rangga merinding adalah, sesaat sebelum bayangan itu menirukan gerakannya, mulut bayangannya seperti tersenyum, bukan senyum penuh, tapi seolah sudut bibirnya terangkat tipis. Cukup untuk membuat dada Rangga terasa sesak. Anjir, gumamnya pelan. Ia mundur 2 langkah, tapi bayangannya tetap di tempat. Tidak bergeser seiring dirinya. Selisih sepersekian detik kemudian barulah bayangan itu mengikuti mundur, tetap dengan wajah yang terasa lebih hidup daripada wajahnya sendiri. Rangga langsung menutup kaca itu dengan kain yang tergantung di samping. Ia tidak berani menatap lebih lama. Hari itu, ia tetap bekerja seadanya mengantar ibunya ke dokter, membeli kebutuhan dapur, dan mencoba berbaur dengan warga seperti biasa. Tapi rasanya seluruh desa berubah. Atau mungkin pikirannya yang berubah. Ketika ia berjalan melewati warung Buati, ia merasa bayangan dari etalase kaca warung itu kembali bergerak tidak sinkron. Ketika ia lewat sawah, ia melihat pantulannya di air irigasi. Tetap terlambat. Dan setiap kali bayangannya bergerak terlambat itu, ia merasa seolah ada sesuatu dari dalam pantulan yang sedang menunggu momen yang tepat untuk keluar. Rangga semakin gelisah. Tidak peduli uangnya banyak atau tidak, ketakutannya jauh lebih besar. Ia jadi tidak tenang, tidak fokus, dan sering melamun. Bahkan ketika makan bersama ibunya pun, ia hanya menunduk. Ibu sempat bertanya apakah Rangga sakit, tapi ia hanya bilang kelelahan. Malamnya, saat ia duduk di depan TV untuk mencoba menghibur diri, ia mulai merasa hawa dingin di dalam rumah. Dingin yang tidak wajar. Bukan dingin AC, tapi dingin seperti udara dari dalam tanah. Seperti dari sumur itu, Rangga mengusap lengan, mencoba menenangkan diri. Saat ia hendak mematikan TV dan pergi tidur, ia merasa lantai di bawah kakinya agak lembab. Awalnya ia pikir mungkin gayung atau ember bocor. Tapi ketika ia mengangkat kakinya, ia melihat ada bekas tapak kaki basah yang tidak berasal dari dirinya. Lantai sebelum ia melangkah tadi kering, tapi kini ada tapak kaki lain lebih kecil, seperti kaki perempuan dewasa, tapi bentuknya tidak sempurna. Jari-jarinya terlalu kurus, terlalu panjang. Rangga menelan ludah. Ia mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa itu cuma ilusi atau air tumpahan. Tapi tapak itu muncul lagi, tepat di sampingnya. Seolah ada seseorang yang berdiri di dekatnya tak terlihat, tapi meninggalkan jejak. Udahlah, tidur aja, katanya memaksa dirinya. Ia berjalan ke kamar. Tapi semakin ia melangkah, semakin banyak tapak kaki basah muncul. Bukan mengikuti langkahnya, melainkan mendahuluinya. Seperti ada yang berjalan tepat di depannya, memimpin jalan menuju kamar. Ketika ia menutup pintu kamar, ia menyandarkan punggung ke daun pintu dan menutup mata. Ia berharap bisa cepat tidur. Tapi pikirannya terus memutar suara perempuan dari sumur itu. Hari pertama, kalimat itu terus terdengar, bahkan meski ia sudah menutup kuping dengan bantal. Keesokan harinya, hari ketiga, semuanya berubah lebih buruk. Pagi itu, Rangga mencoba menenangkan diri. Ia mandi, menyeduh kopi, dan menatap kaca di kamar mandi. Ia ingin memastikan bayangannya sudah normal. Namun saat ia melihat ke kaca, ia malah terpaku. Ia melihat tetesan air jatuh dari ujung celananya ke lantai. Ia panik, mengira pakaiannya basah karena masuk kamar mandi tanpa menyadari. Tapi ketika ia meraba kakinya, ia merasa kering. Celananya kering, kulitnya kering, tapi pantulannya tidak. Pantulan di kaca menunjukkan betisnya basah kuyup seperti habis dicelupkan ke dalam sumur. Tetesannya jatuh ke lantai kaca, bukan lantai nyata. Seolah ada dunia lain di dalam kaca itu yang tidak sama dengan dunia tempat Rangga berdiri. Rangga menahan napas. Ia mundur pelan, tapi pantulannya tetap berdiri di tempat selama hampir 1 detik sebelum akhirnya ikut mundur. Kali ini tidak ada senyuman, tapi sesuatu yang lebih buruk. Di belakang dirinya dalam pantulan, tampak rambut panjang yang muncul perlahan. Rambut hitam basah, meneteskan air, menggantung seperti berat. Kemudian muncul pundak, kulit pucat, leher kecil, wajah yang menunduk dengan rambut menutupinya. Rangga membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat seperti mayat, tapi matanya tidak memiliki bola mata. Hitam seluruhnya, seperti lubang kosong.
mulutnya sedikit terbuka, dan dari bibirnya menetes air gelap keruh. Saat perempuan itu terangkat lebih tinggi dalam pantulan kaca, seakan semakin keluar dari kegelapan, ia membuka mulutnya lebih lebar. Hari ketiga, suaranya berat, menggelegar, seolah keluar dari perut bumi. Rangga jatuh terduduk, memegang kepala dan menutup telinganya. Ia berteriak tanpa suara, tangannya gemetar, nafasnya putus-putus. Semua ketakutan yang ia tahan sejak hari pertama akhirnya pecah. "Ibu, tolong aku, Bu, maafin aku." Suaranya pecah, terisak. Ia menyembur keluar dari kamar mandi, menerobos pintu, bahkan hampir menabrak ember di dapur. Ibunya yang sedang duduk di kursi roda terkejut dan berusaha mendekat dengan wajah khawatir. "Rangga, kamu kenapa? Sakit? Mimpi buruk? Kamu pucat banget?" tanya ibunya, panik. Rangga cuma bisa memeluk ibunya sambil menangis seperti anak kecil. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Siapa yang bakal percaya? Ibunya hanya mengusap punggungnya dan berkata semuanya baik-baik saja, meski jelas tidak. Tetangga yang kebetulan lewat melihat kejadian itu dan ikut menenangkan. Mereka tidak melihat ada yang aneh, tidak melihat bekas air, tidak melihat sosok perempuan. Tidak ada siapa-siapa selain Rangga yang berperilaku seperti orang ketakutan setengah mati. Hari itu, ia berusaha mengalihkan diri dengan membersihkan rumah, mengurus ibunya, dan mencoba tetap sibuk. Tapi setiap saat ia merasa diperhatikan. Setiap bayangan yang muncul di jendela, kaca TV, layar HP, semuanya seperti bergerak sendiri. Malamnya, suara telapak kaki basah itu kembali. Tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kadang berjalan cepat, kadang pelan seperti menyeret kaki. Terkadang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Terkadang terdengar di plafon. Seolah berjalan di atap rumah, Rangga tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada wajah pucat yang menatap dari jarak beberapa sentimeter. Uang yang dulu terasa seperti berkah, kini tidak berarti apa-apa. Uang itu tidak bisa menenangkan ketakutan, tidak bisa menghilangkan teror, tidak bisa membatalkan perjanjian yang sudah ia buat. Dan setiap hari berjalan, ia semakin sadar akan satu hal. Ini baru hari ketiga, masih ada 4 hari lagi, dan ia tidak yakin bisa bertahan. Hari keempat datang tanpa permisi, tanpa jeda bagi Rangga untuk menarik napas. Ia bangun dengan tubuh berat seperti habis dipaksa lari jauh dalam mimpi yang tidak bisa ia ingat. Punggungnya nyeri, kedua lengannya pegal, dan tengkuknya kaku seolah ada yang memegangnya semalaman. Ketika ia berdiri, lututnya sampai bergetar. Ia meraba wajahnya dan terkejut karena kulit pipinya terasa dingin dan kasar. Bukan seperti kulit normal yang hangat saat baru bangun tidur. Bahkan ketika ia meremas kedua pipinya, ia tidak merasakan sakit, lebih seperti mati rasa. Ia mencoba bercermin, berharap hanya kurang tidur. Tapi yang ia temukan malah memperburuk perasaannya. Wajahnya tidak sepenuhnya berubah, tapi jelas bukan wajah yang ia kenal. Matanya menghitam di bagian bawahnya, cekung seperti 2 cekungan kosong. Kulitnya pucat, bukan pucat karena sakit, tapi pucat seperti tidak ada aliran darah di bawahnya. Bahkan bibirnya sedikit kebiruan. Yang paling mengerikan adalah, setiap ia menatap cermin lebih lama, ia merasa pantulan itu tidak sepenuhnya menirukan ekspresi yang ia buat. Fokus matanya berbeda, seolah yang menatap balik bukan dirinya yang asli, melainkan sesuatu yang memakai wajahnya sebagai topeng. Ia membasuh muka berkali-kali, tapi rasa dingin itu tidak hilang. Bahkan air yang ia guyurkan terasa seperti lewat begitu saja, tidak membasahi kulitnya. Seperti kulitnya menolak sentuhan apapun yang membuatnya tetap menjadi manusia. Hari itu ia tidak banyak bicara. Ia mencoba tetap sibuk, tapi gerakannya lambat. Ketika ia membuat teh untuk ibunya, ia sampai menjatuhkan gelas karena tangannya tremor. Ibunya bertanya apakah ia sakit, tapi Rangga hanya menggeleng sambil tersenyum paksa. "Capek, Bu," katanya singkat. Padahal ia tidak capek. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Siangnya, ketika ia pergi keluar membeli obat, beberapa tetangga memandangnya dengan wajah bingung. Ada yang berbisik, ada yang saling tatap, ada yang bahkan menjauh. Ia tidak tahu apa yang mereka lihat. Ia tidak sadar bahwa bawah mata hitamnya semakin pekat, bibirnya semakin biru, dan sorot matanya tidak fokus.
Ia berjalan seperti orang baru pulang dari dukun, bukan dari warung. Malamnya, ibunya tertidur lebih awal. Rangga duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Angin dari celah pintu terasa dingin tidak wajar. Kain merah kecil yang ia simpan di saku celana kembali terasa berat. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang makin membesar. Ketika ia menyalakan TV, bayangannya muncul di layar hitam sebelum gambar muncul. Bayangan itu tampak menatap lurus, padahal kepala Rangga sedang menoleh ke samping. Ia langsung mematikan TV dan memilih masuk kamar. Hari keempat berakhir dengan Rangga tidak tidur sama sekali. Suara langkah basah itu terus berjalan lambat mengitari rumah. Kadang berhenti di depan kamarnya, kadang terdengar di luar jendela, kadang seperti masuk merayap lewat celah pintu. Menjelang pagi, suara perempuan itu kembali. Hari keempat. Kali ini suaranya tidak hanya terdengar, tetapi terasa seperti berbisik tepat di belakang tengkuknya. Hari kelima adalah awal dari hancurnya kendali Rangga atas tubuhnya sendiri. Ia terbangun karena suara jeritan ibunya. Jeritan yang begitu tinggi dan panik, sampai membuat jantung Rangga hampir copot. Ia berlari keluar kamar dengan tubuh limbung, dan melihat ibunya berada di pintu belakang rumah. Tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh air mata. "Rangga, kenapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di sana?" Rangga bingung. Ia baru saja bangun. Ia bahkan masih memakai baju tidur dan rambutnya acak-acakan. Tapi ibunya menunjuk ke arah sumur kecil yang berada di belakang rumah, sumur yang selama ini tidak dipakai lagi dan ditutup dengan papan. Sumur yang dulunya hanya untuk mencuci, tapi sekarang hanya jadi sarang lumut. Ibunya menangis sambil berkata, "Tadi kamu berdiri di depan sumur itu, diam, dan kamu ngeliatin ke dalam, kayak orang gak punya jiwa." Rangga langsung lemas. Ia tidak merasa keluar kamar. Ia tidak ingat berdiri di sumur. Tubuhnya terasa semakin tidak ia kenali. Ia mulai takut bukan hanya pada sosok perempuan dari sumur itu, tapi juga pada dirinya sendiri. Siang harinya, tetangga yang lewat memberi tatapan aneh. Ada yang memalingkan wajah. Ada yang sengaja jalan cepat ketika melihatnya. Rangga tidak mengerti apa yang mereka lihat. Sampai sore harinya, seorang ibu-ibu berbisik pada suaminya di depan rumah sambil melirik Rangga. "Aku tadi lihat dia di jalan subuh-subuh. Jalannya seret kayak orang patah tulang. Tapi matanya kosong. Serem banget." Suaminya menimpali, "Aku juga lihat. Pukul 2 pagi dia lewat depan rumah. Bajunya basah, kayak habis nyemplung sumur." Rangga mendengar semuanya dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ia tidak sedang berjalan jam 2 pagi. Ia tidur di kamar, atau ia pikir begitu. Ia mulai meragukan ingatannya sendiri. Hari kelima malamnya adalah puncak ketakutan ibunya. Ketika ia tersadar dari tidur, ia mendapati Rangga duduk di sudut dapur, memeluk lutut, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, termenung, tidak merespons panggilan, dan tubuhnya sedikit bergoyang maju mundur seperti orang yang kerasukan. Ibunya menangis memanggil namanya. Tetangga berdatangan karena suara ribut. Tapi ketika mereka datang, Rangga tiba-tiba tersadar sendiri, tapi tatapannya kosong. Aku nggak tahu kenapa aku di sini," katanya pelan. Ia kembali kamar dengan langkah pelan. Hari ke-6 datang seperti badai yang menghancurkan seluruh batas kewarasan Rangga. Ia tidak makan, tidak tidur, tidak bicara. Tubuhnya makin mengecil seperti orang yang kurang gizi berminggu-minggu. Matanya semakin gelap, hampir seperti mata ikan mati. Kulitnya pucat kebiruan. Bahkan kakinya mulai dingin seperti batu. Tetangga yang lewat jam 2 pagi melihat Rangga berjalan sendirian di jalan desa. Gerakannya lambat, kepalanya menunduk, dan langkahnya seperti diseret. Tapi yang membuat mereka takut bukan itu. Ketika mereka memanggil namanya, Rangga tidak menoleh. Dan ketika mereka berjalan lebih cepat untuk menghindar, mereka merasa seperti melihat bayangan lain mengikuti di belakang Rangga. Bayangan yang lebih tinggi, lebih kurus, dan bergerak tidak sinkron. Ketika mereka menoleh lagi setelah melewati tikungan, Rangga sudah tidak ada. Padahal tidak mungkin seseorang menghilang secepat itu tanpa suara. Isu pun menyebar. Warga mulai takut mendekati rumah Rangga. Mereka mulai berbisik bahwa Rangga melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, dan membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Menjelang sore, beberapa orang desa datang bersama seorang ustaz. Mereka mengetuk pintu rumah Rangga. Ketukan pertama tidak dijawab.
Ketukan kedua hanya dibalas oleh suara langkah pelan dari dalam. Ketukan ketiga membuat Ibu Rangga membuka pintu sambil menangis. "Ustaz, tolong anak saya." Ustaz dan warga masuk ke dalam rumah. Mereka menatap sekeliling. Suasana rumah terasa suram. Udara dingin menusuk seperti masuk ke tulang. Ada bau tanah basah yang menyengat, dan musik TV yang menyala tanpa suara menambah suasana aneh. Ketika pintu kamar Rangga diketuk, tidak ada jawaban. Ustaz mencobanya sekali lagi, lebih keras. Ketika tetap tidak ada respons, mereka membuka pintu perlahan. Rangga duduk di sudut kamar, memeluk lutut, tubuhnya menghadap ke tembok. Ia tidak mengenakan baju, hanya celana panjang kusut. Kulit punggungnya pucat seperti lilin. Rambutnya basah seolah baru direndam. Dan ia bergetar pelan, bukan seperti kedinginan, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu agar tidak keluar dari dalam tubuhnya. Ustaz mendekat sambil membaca doa pelan. Warga mengikuti. Ketika mereka sudah cukup dekat, Rangga mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, tidak ada cahaya, tidak ada kesadaran, tidak ada kehidupan. Mulutnya bergetar pelan sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Hari ke-6, dia sudah dekat. Setelah mengucapkan itu, Rangga menundukkan kepala lagi. Memeluk lututnya lebih erat, seolah mencoba menyembunyikan dirinya dari sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Dan malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup semua orang di rumah itu. Besok adalah hari ke-7. Hari pembayaran. Hari ketika perjanjian pesugihan tidak lagi bisa ditunda. Hari ke-7 datang, dan entah kenapa sejak matahari terbenam, suasana di rumah itu terasa tidak wajar. Angin yang seharusnya hangat malam itu justru menusuk sampai ke tulang. Bahkan, dinding rumah Rangga yang terbuat dari bata seolah mengembuskan hawa dingin dari dalam. Seperti ada sesuatu di baliknya yang sedang bernafas pelan. Menunggu waktu yang tepat untuk bangun. Jam menunjuk jam 23:40 ketika Ibu Rangga mulai merasa ada yang tidak beres. Kucing tetangga yang biasanya suka tidur di serambi tiba-tiba berlari tanpa arah. Bulunya berdiri, matanya menatap tajam ke arah pekarangan belakang rumah. Angin berhenti berhembus. Suara jangkrik mendadak hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak dirinya tinggal di rumah itu, Ibu Rangga merasa seperti sedang jadi tontonan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia duduk di ruang tengah sambil membaca ayat-ayat doa dengan suara yang bergetar. Tangannya memegang tasbih, tapi sendinya kaku. Seperti tubuhnya berusaha melawan keinginan untuk lari dari rumah itu. Beberapa tetangga duduk di teras, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Mereka tahu hari itu adalah hari ke-7. Hari yang konon menjadi batas perjanjian bagi mereka yang pernah terlibat dengan pesugihan sumur tua di ujung desa itu. Hanya saja, tidak ada yang siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Jam ke-23:55, jam ke-23:57, jam ke-23:59. Hening, sangat hening. Hening yang bukan seperti tidak ada suara, tapi seperti semua suara sedang ditahan paksa. Dan tepat pada jam 0:01, hawa dingin itu seperti ditarik dari udara lalu dilepaskan serentak. Suara uung samar terdengar, entah dari listrik atau dari sesuatu yang lain. Seketika, semua lampu rumah mati bersamaan. Bukan seperti listrik padam, tapi seperti filamen bohlam itu dipaksa berhenti bernyala oleh tangan tak kasat mata. Ada bunyi kecil tik, tik, tik dari saklar lampu yang bergetar sendiri. Televisi yang tadinya menampilkan noise tiba-tiba meredup pelan, seakan disedot menuju kegelapan sempurna. Ibu Rangga spontan menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya memburu. Dari arah dapur, terdengar suara pertama itu. Tok, 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 tok. Namun kali ini, suara itu tidak terdengar seperti langkah manusia. Tidak ada ritmenya, tidak ada jeda yang wajar. Seolah kaki itu tidak sedang berjalan, tapi sedang diseret, dilempar, dan kemudian berdiri lagi dengan paksa. Seperti sesuatu yang lupa bagaimana cara jadi manusia. Lampu di teras ikut padam. Tetangga-tetangga yang berjaga mulai panik, tapi tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya bisa menatap jendela rumah yang gelap gulita, berharap apapun yang ada di dalam tidak keluar. Dari dalam rumah, Ibu Rangga memberanikan diri memanggil pelan, "Rangga." Tidak ada jawaban, yang ada hanya suara tok, 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 yang kini makin dekat.
Tiba-tiba, suara sesuatu jatuh di dapur terdengar sangat keras. Seolah sebuah tubuh terjatuh dari ketinggian. Ibu Rangga menjerit kecil, memeluk dirinya sendiri. Jantungnya berdetak cepat sekali, hampir membuatnya pingsan. Dan di antara gelap gulita itu, terdengar suara napas. Napas berat, panjang, seperti seseorang yang baru saja keluar dari dalam air. Napas itu basah. Seperti tiap hembusannya membawa tetesan air yang menetes ke lantai. Kemudian, suara itu berubah. Ada suara gesekan. Suara kuku yang menyeret lantai. Suara sesuatu yang merangkak pelan dari dapur menuju kamar Rangga. Tok, srek, srek, tok, tok. Lalu pintu kamar Rangga bergetar pelan. Kemudian semakin keras. Dan semakin keras lagi. Sampai akhirnya terhenti, digantikan oleh suara yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Suara perempuan, bukan suara perempuan biasa. Suaranya panjang, serak, dan seperti berasal dari tenggorokan yang sudah rusak. Waktumu habis. Ibu Rangga menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar, bukan lewat udara, tapi seperti langsung menembus pikirannya. Tubuhnya mulai gemetaran, dan seketika seluruh ruangan menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Nafasnya terlihat seperti asap. Pintu kamar Rangga terbuka sendiri. Perlahan sekali, engselnya berdecit seperti sedang dipaksa oleh tangan yang sangat pelan namun sangat kuat. Dari balik pintu, sebuah sosok muncul, Rangga, tapi jelas bukan Rangga yang sempat tidur di kamar itu beberapa jam lalu. Matanya hitam pekat tanpa pupil, seperti dua lubang menuju kegelapan lain. Tubuhnya penuh air, menetes ke lantai, membentuk jejak basah yang tidak pernah mengering. Bajunya menempel seperti baru diangkat dari dalam sumur. Sementara rambutnya menutupi sebagian wajahnya, dan ada sesuatu yang bergerak pelan dari balik lehernya. Seperti ada lintah atau tanah hidup yang ikut terbawa keluar. Yang paling membuat semua orang ketakutan adalah senyumnya. Senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan selama hidup. Senyum yang tidak proporsional dengan wajah manusia. Senyum yang lebih mirip seperti seseorang merobek pipinya sendiri untuk terlihat seperti sedang bahagia. Tetangga yang melihat dari jendela langsung menjerit. Karena tubuh Rangga tidak menyentuh tanah. Ia melayang sekitar 3 cm. Bukan melayang dengan elegan, tapi seperti boneka rusak yang digerakkan oleh tali yang tidak terlihat. Ibu Rangga menangis keras, memanggil nama anaknya. Rangga menatap ibunya, matanya tidak berkedip. Sementara tetesan air terus jatuh dari dagunya. Lalu ia berkata, suara manusia, tapi sangat lemah. Seolah ia berbicara sambil menahan ribuan suara lain di tenggorokannya. Bu, tolong, saya sudah mati. Kata mati itu seperti memecahkan sesuatu di ruangan. Suhunya makin dingin. Dinding-dinding retak pelan. Lampu yang padam berkedip sebentar, menampilkan bayangan hitam besar di belakang tubuh Rangga. Bayangan yang tidak mengikuti gerakannya. Kemudian, tubuh Rangga jatuh seketika ke lantai. Dug, kaku, dingin, tidak bernyawa. Namun, histeria baru dimulai, karena tubuh Rangga terbaring di lantai, tapi bayangannya tidak ikut jatuh. Bayangan itu tetap berdiri tegak, menghadap ke arah mereka. Semua orang membeku. Tidak ada yang tahu harus lari atau tetap diam. Bayangan itu pelan-pelan menoleh, walaupun tubuh Rangga tidak bergerak sama sekali. Gerakannya patah-patah, seperti sendi lehernya dipaksa melampaui batas. Bayangan itu kemudian melangkah mundur, tapi kakinya tidak terlihat. Siluetnya merayap di lantai, memanjang, menggeliat seperti makhluk hidup. Lalu tanpa suara, bayangan itu berjalan pelan menuju pintu belakang rumah dan menghilang. Tetangga langsung memanggil bantuan, namun tidak ada yang berani masuk sebelum pagi. Ibu Rangga hanya bisa memeluk jasad anaknya sambil menangis tanpa suara, karena suaranya hilang entah kemana. Tubuhnya gemetar, namun yang paling membuatnya hancur adalah ketika ia melihat. Meskipun tubuh Rangga sudah mati, ada bekas tangan hitam di lehernya. Seperti seseorang memegangnya sangat kuat dari belakang sebelum ia muncul tadi. Pagi harinya, warga desa ramai berdatangan. Mereka menemukan jejak basah dari kamar Rangga menuju hutan belakang rumah. Jejak itu bukan jejak kaki manusia. Bentuknya seperti telapak tangan panjang, merayap, menekan tanah, lalu menghilang begitu saja setelah beberapa meter. Orang pintar desa itu mengatakan bahwa yang pulang malam itu bukan lagi Rangga. Yang pulang hanyalah sisa dari jiwanya yang masih berusaha menepati janji.
atau mungkin berusaha mengucapkan selamat tinggal. Sejak hari itu, sumur tua itu tidak pernah sepi. Setiap tengah malam, warga yang pulang terlambat sering melihat sosok tanpa wajah berdiri di dekat bibir sumur. Tubuhnya diam, tapi bayangannya bergerak, seperti mencari sesuatu, atau seseorang. Dan menurut beberapa warga yang paling sering mendengar suara-suara aneh di hutan, setiap malam ada suara langkah tidak beraturan dari arah pepohonan. Kadang terdengar melompat-lompat, kadang merangkak, kadang seperti menyeret tubuh yang basah. Mereka bilang itu Rangga, atau sesuatu yang memakai tubuh Rangga. Sesuatu yang masih harus kembali membayar hutangnya untuk selamanya. Konon, apabila seseorang melihat makhluk itu tanpa sengaja, ia akan memalingkan wajahnya dengan perlahan. Tidak pernah cepat, tidak pernah terburu-buru, tapi pasti. Dan ketika ia menatap balik, wajahnya berubah menjadi wajah terakhir yang pernah melihatnya. Beberapa orang percaya itu peringatan, beberapa orang percaya itu ancaman. Tapi yang paling tua di desa hanya berkata pelan, "Kalau kau dengar suara langkah tidak beraturan di tengah malam, jangan coba-coba buka pintu, karena bisa jadi itu orang yang sudah mati, tapi masih dipaksa berjalan." Dan sumur tua itu tetap berdiri sampai sekarang. Tidak pernah ditutup, tidak pernah roboh, tidak pernah sepi, karena sumur tua itu selalu menunggu.